Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman yang menonton. Pertama saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Adven Ringgi, semester 7, kelas TPJJD di Politeknik Negeri Kupang. Video ini saya bertujuan dimaksudkan untuk sebagai ujian akhir semester, di mana pada video kali ini akan saya jelaskan dan mempresentasikan jurnal pemeliharaan jembatan. Ya. Pada presentasi kali ini, jurnal yang saya ambil berjudul Penilaian Kondisi Jembatan untuk Persyaratan Laik Fungsi dengan Uji Getar oleh Hinawan T. Santoso. Oke, pada judul kali ini mungkin ada sebuah kata yang kurang familiar, yaitu laik fungsi. Seperti dijelaskan oleh KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, laik jalan mempunyai arti sebagai memenuhi persyaratan yang ditentukan serta aman untuk dikendarai di jalan. Jadi secara garis besarnya laik itu seperti kata layak dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, pengertian. Seperti yang kita ketahui, jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang lebih rendah. Ya, tentunya kita semua sudah tahu jalan jembatan adalah penghubung kedua titik jalan yang menemui hambatan atau rintangan pada kondisi alam di lokasi tersebut. Pengertian yang kedua adalah penilaian kelaikan fungsi. Penilaian kelaikan fungsi adalah untuk memastikan bahwa jalan tersebut sesuai dengan standar kelaikan. Selanjutnya, uji getar. Pada jurnal kali ini menggunakan uji getar sebagai suatu bentuk pemeliharaan jembatan, di mana uji getar pada jurnal ini diambil dari Bien dan Zwolski pada tahun 2007. Yang pertama, uji getar yang pertama adalah ambient vibration test. Pengujian ini menggunakan kekuatan eksitasi getaran sekitar yang pada dasarnya tidak terukur. Jadi secara garis besar, eksitasi pada bahasa Inggrisnya ada existence, yang merupakan arti stereo-nya adalah keberadaan. Jadi bisa kita jelaskan, metode ini menggunakan kekuatan eksitasi getaran sekitar yang pada dasarnya tidak dapat terukur. Sebagai akibatnya, metode ini dikembangkan untuk uji getar paksa dan berdasarkan pada FRF atau Frequency Response Function. Harus digunakan dengan modifikasi. Beban eksitasi yang dimaksud ini dapat berupa lalu lintas normal, kendaraan khusus, dan getar akibat angin dan gempa atau keadaan alam. Yang kedua adalah Force Vibration Test. Force Vibration Test ini adalah analisa ragam getar pada struktur jembatan, kadang memerlukan metode eksitasi yang tetap agar semua mode ragam getar yang diselidiki dapat diamati. Ya, perbedaan yang kedua dengan yang pertama tadi adalah analisis ini harus memerlukan alat tambahan yang tidak hanya mengukur getaran eksitasi sekitar, tapi juga akan menambahkan jumlah getar pada keadaan eksitasi tersebut. Alat yang digunakan pada percobaan ini atau uji ini biasanya berupa shaker elektrodinamis. Alat ini bisa mengukur dan mengirim sinyal yang menghasilkan beberapa jenis sinyal seperti sinus, acak, kuasi acak, dan sebagainya. Yang ketiga adalah Free Vibration Test. Ya, Free Vibration Test ini merupakan tes yang membutuhkan cukup satu impuls getaran eksitasi yang dihasilkan oleh beban eksitasi berupa beban kejut, beban jatuh, pelepasan defleksi secara tiba-tiba. Ya, Free Vibration Test ini metode yang paling sering digunakan dan banyak kita temui karena sifatnya yang cukup dan lumayan sederhana dan dapat dilakukan di mana saja. Di mana eksitasi yang dibutuhkan itu tidak seperti
pada kedua tes lainnya yang konstan dan harus terus diamati dan direkam. Pada tes yang kali ini, kita hanya menghitung satu impuls saja, yang berarti yang getaran yang kita hitung atau kita terima itu seperti beban kejut atau benturan. Nah, bagaimana caranya untuk mendapat beban kejut dan benturan atau defleksi secara tiba-tiba ini? Pada tes kali ini, mereka akan menggunakan beberapa alat tambahan seperti ganjal yang akan ditempatkan pada titik-titik jembatan yang akan diukur. Ganjal tersebut akan menimbulkan beberapa getaran tambahan atau impuls yang setelah dilalui oleh kendaraan yang melalui ganjal tersebut. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini adalah bagan di mana bridge dynamic test atau tes uji getar ada 3, ambition vibration test, force vibration test, dan free vibration test. Ya, bisa kita lihat apa saja yang diukur pada bagan ini oleh tes masing-masing. Selanjutnya, parameter dinamik. Uji getar akan memberikan hasil berupa parameter dinamik seperti frekuensi alami, rasio redaman, dan ragam getar suatu struktur, yaitu amplitudo, frekuensi, dan redaman. Ya, berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang amplitudo. Amplitudo itu adalah waktu yang diperlukan oleh sistem untuk melakukan satu kali getaran disebut periode getar alami. Ya, jadi amplitudo seperti yang kita sudah pelajari pada sebelum-sebelumnya, itu merupakan waktu atau periode sebuah getar alami yang terjadi. Yang kedua adalah penjelasan yang saya akan jelaskan, yaitu frekuensi, di mana frekuensi ini adalah jumlah getar yang dilakukan setiap detiknya disebut frekuensi. Jadi frekuensi adalah jumlah getar yang terjadi per detiknya. Yang ketiga adalah rasio redaman. Rasio redaman adalah nilai redaman yang dalam bentuk bilangan non-dimensional yang menyatakan banyaknya disipasi energi untuk membatasi amplitudo getaran. Jadi secara garis besar di sini bisa dijelaskan kalau amplitudo itu adalah jumlah atau periode sebuah getaran, dan frekuensi itu getaran terjadi setiap detik. Sedangkan rasio redaman adalah rasio di mana berhentinya atau sebuah amplitudo diredam hingga sampai titik 0, hilang, atau bahkan getaran kecil. Yang berikutnya, ya, ini adalah ilustrasi getar teredam, di mana dapat kita lihat pada bagian ini ada bagian waktu dan besar getaran. Pada saat yang terjadi di gambar ini, di mana getaran semakin kecil atau berkurang akibat adanya rasio redam yang meredam getaran dan amplitudo tersebut hingga hilang. Metode penelitian. Pada jurnal yang kali ini, metode penelitian digunakan adalah metode penelitian yang terakhir atau yang ketiga, free vibration test. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan Bina Marga tahun 2012 dan 2018. Uji getar bertujuan mendapatkan parameter dinamik jembatan seperti frekuensi alami, rasio redaman, dan ragam getar struktur sehingga dapat digunakan untuk menilai kondisi jembatan. Uji getar dapat dilaksanakan dengan eksitasi beban luar dengan jumping test, di mana roda depan truk akan melewati ganjal atau jumper dan kemudian akan terjun dari ketinggian 20 cm sehingga menimbulkan beban kejut pada lantai jembatan. Ya, ini merupakan gambar dari ganjal yang dibuat biasanya menggunakan bahan papan kayu, tapi bisa juga melakukan dengan material yang lainnya tergantung kebutuhan. Alat uji yang diperlukan adalah sensor akselometer yang diletakkan di titik-titik yang telah direncanakan atau di tengah bentang. Respon getaran jembatan akan direkam oleh sensor akselometer dan selanjutnya diolah untuk menentukan frekuensi respon function atau AF/RF dan parameter dinamik lainnya. Evaluasi uji getar dengan cara membandingkan parameter dinamik hasil uji dengan teoritisnya. Kinerja jembatan dikatakan baik apabila frekuensi alami dan rasio redaman hasil uji minimal sama atau lebih besar dibanding nilai teoritisnya. Jadi hasil uji pada akhirnya yang akan digunakan dapat kita lihat
atau mengetahui sebuah jembatan itu layak atau laik digunakan atau sudah tidak digunakan, dengan menarik kesimpulan setelah pengujian apakah hasil uji getar pada dinamik pengujian sama besar atau lebih besar dari uji teoritisnya. Selanjutnya inilah bagian di mana metode penelitian dilakukan. Data jembatan dan pengujian. Jembatan Kali Kuto terletak pada ruas Semarang, Batang, Kecamatan Waleri, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Jadi pada penelitian kali ini, penelitian dilakukan pada jembatan Kali Kuto yang terletak di Semarang. Ruas jalan yang melalui jembatan ini adalah Semarang ke Batang atau Batang ke Semarang. Memiliki bentang 100 meter dan lebar 32 meter dengan total 6 lajur, masing-masing 3 lajur untuk arah Batang Semarang dan sebaliknya 3 lajur untuk arah Semarang Batang. Inilah gambar alat sensor akselometer yang ditanamkan pada titik-titik yang akan diuji. Jadi alat ini adalah sebagai perekam dari benturan atau impuls yang dikirim oleh kejadian pada saat pengujian atau percobaan. Ini ada ilustrasi di mana sebuah truk melewati jumper atau ganjal. Hasil dan pembahasan. Data yang digunakan dalam studi merupakan data rekaman hasil pembacaan sensor akselometer, di mana data tersebut dalam domain waktu atau time domain yang menggambarkan perubahan yang terjadi setiap waktu. Ya, seperti yang sudah ditunjukkan tadi, akselometer yang ditanamkan. Proses pengolahan data rekaman sensor akselometer dilakukan melalui tahapan. Pertama, normalisasi, dengan membuat nilai dari data awal sensor akselometer menjadi sama dengan 0. Filtering, dengan mengeliminir data yang tidak masuk dalam rentangan pemantauan. Dan normalisasi adalah membuat nilai data dari sensor menjadi sama dengan 0. Setelah filtering adalah membuang bunyi-bunyi atau getaran yang masuk yang tidak memiliki efek atau dampak secara langsung pada pengujian. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nilai frekuensi vertikal hasil uji masih di atas nilai frekuensi teoritis. Ya, seperti kita lihat, yang pengujian memiliki jumlah hertz yang lebih besar dari frekuensi teoritis. Hal ini menunjukkan kekakuan aktual struktur jembatan lebih tinggi dibandingkan prediksi kekakuan teoritisnya. Maka jembatan dikatakan mempunyai performa yang baik. Jadi seperti yang sudah jelaskan tadi, ternyata setelah pengujian, hasil pengujian memiliki frekuensi yang lebih besar dari frekuensi teoritisnya. Kesimpulan terakhir, pengujian getar dapat dijadikan salah satu alternatif metode untuk menerima kelayakan struktur jembatan dan sebagai dokumen pendukung dalam penetapan layak fungsi jalan. Jadi setelah yang sudah kita bahas bersama-sama, uji getar ini bisa dijadikan salah satu parameter atau hitungan dalam kita menentukan layaknya sebuah jembatan. Dan setelah diuji, ternyata jembatan yang Kali Kuto yang terdapat pada Semarang ini masih layak digunakan. Dan uji getar ini juga dapat membantu dalam penanganan dan perawatan kondisi jembatan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan pada video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya undur diri, pamit, terima kasih.